Halo teman Profita, apa kabar? Bertemu lagi di video edukasi Profita. Sudah lama kita nggak bikin video edukasi ya. Pada video kali ini kita akan bikin video tentang right issue. Apa itu right issue? Karena beberapa waktu terakhir ini banyak yang jabri saya nanya, Mas, BBRI right issue itu kenapa? Itu bagaimana? Ada juga yang nanya, Mas, ini kenapa kok tiba-tiba di portoku ada BBRI R, ini apa? Aku nggak beli gitu kan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas itu semua, teman-teman. Jadi, video ini judulnya adalah right issue, apa itu? Apa itu right issue? Jadi, right issue itu kalau definisinya bisa kita artikan sebagai penerbitan saham baru oleh perusahaan yang sudah IPO. Jadi, kayak kemarin BBRI itu sudah IPO bertahun-tahun. Mereka butuh dana baru, butuh modal usaha baru. Maka dia menjual saham lagi. Nah, itu yang disebut dengan right issue. Jadi bisa dikatakan right issue ini adalah IPO kedua bagi perusahaan atau bagi emiten. Saham R ini biasanya untuk investor lama yang sebelumnya sudah punya saham emiten tersebut. Maka R itu sering disebut dengan HMETD. Hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, jadi kalau teman-teman tiba-tiba di portonya ada BBRI R, itu pasti karena sudah punya saham BBRI sebelumnya. Kalau teman-teman nggak punya saham BBRI sebelumnya, nggak mungkin punya BBRI R. Ada jangka waktunya, ada masa penentuannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya, apa maksud dari right issue itu. Nah, selanjutnya kita ambil contoh kasus right issue BBRI yang akhir-akhir ini banyak muncul di berita, banyak ditanyakan kepada saya. Wah, ada yang bilang, wah ini BBRI ini right issue terbesar sepanjang sejarah, maksudnya apa gitu kan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut teman-teman. Nah, untuk BBRI ini, right issue di BBRI yang pertama, nah untuk kasus BBRI right issue, nah untuk kasus right issue di BBRI ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Teman-teman yang punya BBRI biasanya akan dapat email, isinya seperti ini. Di situ disebutkan, di email itu disebutkan saham baru 28 sekian miliar lembar. Ada juga keterangan rasionya 100:23. Apa itu maksudnya? Sabar, nanti kita akan jelaskan. Ada juga keterangan harga pelaksanaan 3.400. Maksudnya apa? Nanti dulu. Ada juga keterangan tanggal terakhir perdagangan atau tanggal terakhir pencatatan 9 September. Maksudnya apa? Sabar. Distribusi HMETD 10 September. Ini apa? Gitu. Periode perdagangan HMETD 13 sampai 22 September. Ini maksudnya apa gitu kan? Tenang. Di video ini akan kita kupas satu persatu supaya teman-teman paham. Yang pertama, saham baru 28 miliar lembar itu maksudnya apa? Jadi, BBRI ini menerbitkan saham baru sejumlah 28, sekian miliar lembar. Saham baru nih. Gitu kan? Ada juga keterangan harga pelaksanaan 3.400. Maksudnya apa? Maksudnya harga per lembar saham baru itu 3.400 per lembarnya. Sehingga BBRI itu akan mendapat dana segar sekitar 95 triliun. Jadi tadi dari 3.400 dikali jumlah lembar yang baru. Ini dari BBRI. Sekarang kalau ngomongin dari investor atau dari trader, bagaimana? Ada istilah rasio 10:2. Ada istilah rasio 100:23. Maksudnya adalah setiap pemilik 100 lembar atau satu lot saham BBRI, maka akan mendapat 23 lembar saham HMETD atau BBRI R, BBRI Right. Kalau seseorang itu punya 2 lot atau
10 lot misalkan 1000 lembar, maka seorang itu akan mendapat 230 lembar saham HMETD. Yang kalau ditebus harganya tadi 3.400 per lembar HMETD-nya. Nah, ada keterangan di sini juga tanggal terakhir pencatatan perdagangan 9 September. Artinya adalah siapa saja yang punya saham BBRI pada tanggal 9 September pada saat penutupan pasar, maka tercatat akan mendapat saham RAIK, saham BBRI R. Sejumlah berapa? Ya sejumlah tadi sesuai dengan berapa yang dia punya. Kalau dia punya 10 lot, ya dapat 230 lembar. Ada juga keterangan distribusi HMETD 10 September, artinya adalah apabila seseorang itu punya saham BBRI tanggal 9 September, maka pada tanggal 10 September otomatis di portofolionya akan muncul saham BBRI R. Ini yang kadang bikin kaget. Aku nggak ngerasa beli. Kok tiba-tiba ada muncul saham BBRI R, ini apa? Terjawab ya dari sini. Jadi bisa dibilang saham BBRI R ini sebenarnya adalah hadiah. Karena kita sudah punya saham BBRI sebelumnya. Kasih hadiah. Hadiah itu boleh ditebus, boleh dijual, boleh dibiarkan saja. Nah, saham BBRI R yang sudah dipunya ini, yang tiba-tiba muncul di portofolio tadi, itu bisa ditebus. Kalau teman-teman mau nebus, itu harganya 3.400 lembar. Maaf, 3.400 per lembar. Boleh ditebus. Atau juga boleh dijual di pasar tunai. Nanti akan kita jelaskan tentang jual beli saham RAIK. Atau dibiarkan saja. Boleh bebas. Nanti kalau sudah ditebus, maka saham BBRI R-nya akan hilang. Karena akan ditambahkan menjadi saham BBRI. Misalkan sudah punya saham BBRI, misalkan sudah punya saham BBRI 10 lot atau 1000 lembar, maka akan mendapat 230 saham RAIK. Ditebus, maka harus menyediakan uang 230 kali 3.400. Nah, yang 2 lot itu nanti masuk menjadi BBRI. Yang 30 nanti ada istilah namanya pengembalian dana. Nah, ini videonya Mas Rizal nih. Ini kalau belum tahu Mas Rizal, ini Mas Rizal. Nah, ini saya lagi di kantor. Nah, itu teman-teman. Bisa dipahami ya? Kalau teman-teman mau jualan, ada syaratnya. Ada tanggalnya, ada periodenya. Tanggal ini, 13 sampai 22 September. Nah, jadi saham BBRI ini bisa dijual. Periode ini, 13 sampai 22 September. Transaksinya hanya di pasar tunai. Nanti kalau teman-teman milih di pos, itu ada tunai. Nah, itu di pasar tunai. Dan transaksi saham R itu hanya di sesi 1 saja. Jadi sesi 2 nggak ada transaksi saham tunai. Harga saham R ini nggak ada batasannya. Bisa mulai Rp1. Nah, kalau BBRI R ini nggak salah kemarin ada yang jual sampai Rp100 saja. 120 gitu ya ada. Ada. Gitu kan. Nah, jadi bebas. Kalau sampai hari akhir perdagangan tidak dijual atau ditebus, maka saham RAIK ini akan hilang dengan sendirinya. Nggak usah dicari, hilang. Wong itu cuma hak kok. Gitu kan. Jadi nggak usah bingung, kok hilang ya, kemana? Ya hilang. Ada juga yang nanya, Pak, itu saya baca katanya kalau nggak ditebus hari kita akan terdilusi. Itu maksudnya apa? Jadi terdilusi itu artinya adalah menurunnya persentase kepemilikan. Contoh, sebelumnya punya 1000 lembar saham X, itu kalau dinilai 0,1% dari total keseluruhan saham. Kemudian perusahaannya itu right issue, nggak kita tebus. Maka saham kita tetap 1000 lembar, tapi nilainya menjadi mungkin 0,001 lembar. Oh, maaf, 0,001% dari total seluruh saham. Nggak ngefek, teman-teman. Jadi nggak ngaruh apa-apa sebenarnya. Cuman
Kalau punya saham RAIK, nggak niat nebus, lebih baik dijual. Kan dapat duit itu. Jadi duit kan. Nah itu. Jadi sekali lagi kalau teman-teman nanti muncul, nanti ke depan ada perusahaan RAIK lagi, tiba-tiba muncul saham R di portofolio, nggak usah kaget. Kalau nggak niat tebus, kalau bisa dijual ya dijual. Lumayan dapat duit. Tuh. Ada lagi yang nanya, Mas, apakah harga R itu selalu di bawah harga saham asli, Mas? Saya jawab, enggak selalu. Kebetulan di BBRI ini harga RI-nya 3.400 harga penebusannya. Tapi harga asli BBRI 3.400. Jauh lebih murah. Makanya kemarin banyak orang yang berusaha ingin beli saham RAIK-nya. Jadi banyak. Jadi wajar bila investor yang ingin menebus saham RI-nya. Karena lebih murah dari saham aslinya. Banyak pula yang membeli saham R di harga 100. Dan ini masuk akal, masih untung. Kenapa? Karena beli saham R-nya 100, harga penembusan 3.400, total modal untuk dapat beli satu lembar 3.500. Sementara harga saham biasanya 3.700-an. Masih untung. Nanti kemudian begitu dapat, langsung dijual di pasar reguler. 3.400. Udah untung Rp200 per lembar. Nah ini contoh BBRI. Ada juga kok contoh saham yang harga RAIK-nya itu jauh lebih mahal daripada harga aslinya. Contoh saham Bumi. Ini tahun 2017. Ini sempat bikin heboh juga ini tahun 2017. Harga RI Bumi adalah Rp926 per lembarnya. Padahal saat itu harga asli Bumi cuma 300-an. Sekitar 320-an kalau nggak salah. Tahun 2017. Nah, oleh karena itu wajar banyak saat itu investor yang menjual RI-nya. Kenapa dijual? Ya karena harga tebusnya jauh lebih mahal daripada harga aslinya. Kalau pengen beli sahamnya, mending beli di pasar reguler dong. Cuma Rp300. Ngapain beli RAIK-nya? Rp900, ya kan? Tapi menariknya teman-teman, waktu itu banyak yang membeli saham R. Salah satu kolega saya waktu itu punya R itu senilai 30 juta lembar. Karena waktu itu rasionya Bumi itu adalah 1.000 banding 1.300 kalau nggak salah. Jadi kalau punya 10 lot dapatnya hampir 11 lot. Nah itu. Jadi lebih banyak RI-nya daripada saham aslinya. Kalau BRI tadi kan satu lot cuma dapat 23. Kalau Bumi itu enggak, punya satu lot dapatnya 2 lot, kurang lebih seperti itulah. Nah, menariknya teman-teman. Waktu itu banyak yang beli saham RAIK Bumi di harga Rp1. Kolega saya itu sampai dapat 30 juta dari saham RAIK-nya. Nah, kalau dia beli saham RAIK kan harus ditebus itu 926. Dia harus menyediakan dana sekian puluh juta lembar dikali 926. Itu berapa miliar? Pertanyaannya, buat apa? Kenapa itu terjadi? Nah, ini teman-teman subscribe dulu channel ini. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Jadi teman-teman boleh googling dulu nih di media. Bagaimana cerita tentang RAIK isu saham Bumi tahun 2017. Nanti kita akan bahas-bahas lagi dengan santai seperti ini. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.